سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesudah kita membahas tentang fadilah-fadilah solat berjamaah dan adab-adabnya, serta uzur-uzur yang boleh meninggalkan salat berjamaah, maka selanjutnya kita melihat bagaimana pula keistimewaan solat Jumat, yang mana solat Jumat itu adalah fardu ain bil ijma', ya, dengan kesepakatan para ulama. Dan orang yang meninggalkan solat Jumat itu mendapatkan satu ancaman yang sangat berat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man taraka salasa jum'in min ghairi uzrin taba'a Allahu ala qalbihi." Siapa orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa uzur, maka Allah Subhanahu wa taala menyetempel taba Allah Subhanahu wa taala mencap di atas hatinya. Ini ancaman, artinya sulit untuk mendapatkan petunjuk, ya. Sulit untuk mendapatkan hidayah karena sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa uzur. Ditanya Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang seseorang yang orang ini beramal sangat semangat pada malam hari, kemudian siangnya dia sangat gemar melaksanakan puasa, terus demikian. Akan tetapi dia tidak menghadiri salat Jumat dan salat berjamaah. Bagaimanakah orang ini? Bagaimanakah nasib orang ini? Maka beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, huwa finnar, orang ini akan masuk neraka. Jumat adalah merupakan hari yang sangat istimewa, hari yang sangat afdal. Dan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, Jumat adalah hari yang paling afdal sesudah hari Arafah, ya, sesudah hari Arafah. Dan dikatakan Jumat dikarenakan di situ terkumpul kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali yang tidak ada pada hari-hari selain Jumat. Di antaranya dalam satu riwayat, siapa orang yang meninggal di hari atau malam Jumat, maka dia dipelihara daripada fitnah kubur. Ya, dipelihara dari fitnah kubur. Kemudian disebut Jumat juga para ulama mengatakan sebab disitulah dikumpulkan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan ada pula yang mengatakan dia disebut dengan Jumat dikarenakan disitulah hari berkumpulnya kembali
Nabi Adam dengan Siti Hawa sesudah lama berpisah pas diturunkan ke atas dunia. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Jumat ini adalah Yaumul Mazid. Kenapa? Karena ada kebaikan-kebaikan yang lebih, yang sangat luar biasa di hari Jumat ini. Seperti di antara kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala membebaskan 6.000 orang yang dibebaskan daripada neraka. Di antaranya juga orang yang mati di hari Jumat, kutiba lahu ajru syahidin wa wuqiya fitnatal qabri. Dia diberi pahala orang yang mati syahid. Selain tadi kita sebutkan, selain dia mendapatkan pemeliharaan daripada siksa kubur. Maka begitulah keafdalan daripada hari Jumat ini. Oleh karena itu sangat pantas sekali bagi orang yang berakal untuk menjadikan hari Jumat ini adalah hari khusus beribadah kepada Allah dengan rangkaian ibadah yang wajib dan tentunya juga diiringi dengan ibadah-ibadah yang sunnah seperti halnya bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang setiap hari setiap hamba Allah mesti harus melakukan rangkaian ibadah demi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bila hari-hari selain Jumat kita perlu untuk mencari kegiatan duniawi kita, okeylah, tidak apa-apa. Akan tetapi khusus untuk hari Jumat ini dibuatlah ia sebagai satu kesempatan dan peluang untuk meraih keutamaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi hamba-hambanya di hari Jumat tersebut. Al-Imam Al-Haddad mengatakan bahwa kau melihat orang-orang yang mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya beriman, dan mereka itu mendengar kalamullah tentang perintah solat Jumat ini. Mereka mengetahui ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, bila dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah ini ada yang mengatakan para ulama adalah untuk salat Jumat. Ya. Dan tinggalkanlah al-bai', jual beli. Artinya bukan hanya khusus jual beli, tapi seluruh kegiatan-kegiatan duniawi, kegiatan-kegiatan usaha selain usaha solat tadi itu, selain usaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik bagi kalian jikalau kalian memang mengetahuinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan ini lebih baik, yang mengatakan bahwa meninggalkan urusan duniawi, baik dagang, baik pertanian, baik segala hal urusan duniawi untuk mengejar solat Jumat, itu yang mengatakannya lebih baik bagi kalian adalah Allah. Tentu kita sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah, pastinya Allah lebih tahu apa yang lebih baik bagi hamba yang ia ciptakan daripada hamba itu. Tapi kadang-kadang manusia merasa lebih tahu mana yang terbaik bagi dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang kita temukan itu tadi. Dia di hari Jumat mendengar azan seolah-olah telinganya tidak terketuk sedikit pun dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia ini. Nah, kalaulah terjadi ada orang yang pada hari Jumat dia meninggalkan solat Jumat tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, itu adalah merupakan tanda betapa ia meremehkan perintah daripada yang maha kuasa
meremehkan perintah daripada Tuhan penguasa dunia dan akhirat. Itu menunjukkan bagaimana telah keluar dari hatinya cahaya pentakziman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah orang yang meninggalkan jamaah selain Jumat saja itu diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam penjelasan sebelum penjelasan Jumat ini, maka apakah lagi bagi orang-orang yang tidak mengikuti salat Jumat? Tentunya itu lebih mengerikan dan lebih hebat akibat dan siksanya. Dan Al-Imam Al-Haddad mengatakan, tidaklah ada orang yang meninggalkan salat Jumat. Tidaklah ada orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, uzur yang sah sebagai hal yang membuat alasan untuk tidak salat Jumat, kecuali orang ini adalah orang yang munafik, yang ragu, dan dia sudah tersalah daripada jalan kebenaran dan jalan kebaikan, dan telah keluar dari hatinya cahaya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau di hadapan haknya Allah, itu haknya makhluk tidak ada. Di hadapan haknya Allah kepada makhluk, setiap hak makhluk ini tidak ada. Kenapa? Karena makhluk ini tenggelam dalam nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah para hamba yang tenggelam dalam nikmat Allah. Maksudnya tenggelam ya dari seluruh sisi, dari seluruh segi. Kita lihat ke atas nikmat Allah, kita lihat ke bawah kita tempat kita berdiri nikmat Allah, kita lihat ke kiri kanan itu juga adalah udara yang dicipta oleh Allah, ke lapangan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mata kita yang melihatnya juga adalah nikmat Allah, bahkan diri kita juga adalah nikmat Allah. Lalu apa hakmu di sana? Tentu kita adalah hamba yang tak ada jalan keluar untuk mendapatkan keselamatan kecuali mematuhi dan memenuhi hak-hak Tuhan kita terhadap kita, termasuk hak rububiyah. Kita patuh dalam melaksanakan salat Jumat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang paling indah ketika kita melaksanakan salat Jumat ini, bukan berarti pengabdian itu tidak dinilai. Justru walaupun seluruh yang kita kerahkan dalam menunaikan salat Jumat ini adalah nikmat dari Allah, diri kita, pakaian kita, seluruhnya nikmat dari Allah, terus kita bawa itu mengabdi kepada Allah, malahan kita diberikan oleh Allah nikmat sebagai pahala yang sangat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kebaikan. Zalikum khairul lakum, dijanjikan oleh Allah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu mengejar salat Jumat lebih baik bagi kalian, dan meninggalkan kegiatan-kegiatan duniawi kalian untuk mengejar salat Jumat, menghadiri salat Jumat, itu lebih baik bagi kalian, kata Allah. Artinya diberi ganjaran kebaikan yang sangat istimewa. Artinya orang yang patuh kepada Allah dalam segala hal, terutama dalam salat Jumat ini, tentunya mendapatkan kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pun ada orang yang dia ada uzur untuk meninggalkan Jumat, artinya dia boleh secara syariat untuk tidak hadir salat Jumat, tapi dia tetap memaksa untuk menghadiri salat Jumat dalam keadaan sakit pamanya, tapi dia memaksa, masih mampu walaupun agak sulit, kan begitu. Maka orang yang seperti ini adalah merupakan orang yang di dalam hatinya ada tingkat keimanan yang sangat tinggi. Artinya itu lebih afdal, apa yang ia lakukan lebih baik. Kenapa? Karena di situ ada bentuk bagaimana ia lebih mengutamakan perintah Allah dibanding uzur yang ada pada dirinya. Berarti dia sudah termasuk orang yang memiliki iman yang bukan hanya imannya orang awam lagi. Justru ia telah mampu memerangi
uzur yang dibenarkan oleh syariat itu telah mampu dia lawan untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menunjukkan bahwa orang ini sudah sempurna dia menghormati Allah dan menghormati hak-hak Allah, dan juga menunjukkan bahwa orang ini sudah sempurna keinginannya untuk mendapatkan keridhaan Allah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan juga kepada orang ini sangat luar biasanya ia takut daripada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tergolong daripada orang-orang itu. Uzur-uzur yang masih bisa dipaksakan walaupun syariat sudah membenarkan untuk tidak melakukan hadir salat Jumat, karena uzur itu masih mampu untuk dilawan dan masih dipaksakan diri untuk menghadirinya. Itu menandakan orang yang kuat dalam mentakzim dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatannya itu lebih afdal dibanding dia tidak hadir Jumat. Wallahu a'lam. Semoga kita jadikan seperti itu ya.